Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Segmen besar kita atau tema besar kita adalah perubahan, atau kita mati tidak bisa menghadapi perubahan tersebut. Kalau di segmen sebelumnya kita udah bahas apa pola pikir perubahan agar kita bisa hidup, dan bahkan bukan hanya sekedar hidup, kita bisa berhasil tetap eksis di tengah perubahan yang begitu cepat. Nah, saya akan mengajak perubahan yang pertama yang perlu kita sikapi adalah perubahan fokus. Perubahan fokus dari diri saya menjadi kita atau kami. Perubahan fokus dari egois kita menjadi memperhatikan orang lain. Jadi, agar kita bisa sukses, bahkan bisa lebih baik lagi, ubah fokus kita dari saya kepada kami atau kepada kita. Nah, namun kita tahu bahwa untuk mengubah fokus dari diri kita kepada sesama atau kepada orang lain itu menemui banyak tantangan. Namun perhatikan, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sehingga kita bisa melewati tantangan perubahan fokus dari saya kepada kita. Yang pertama, melambat agar kita dapat berjalan lebih jauh. Kita perlu melambatkan langkah kita agar kita bisa melangkah lebih jauh. Kita tahu bahwa kalau kita berangkat sendirian, kalau kita pergi sendirian, pencapaian kita itu hanya pendek. Tetapi kalau kita bersama dengan orang lain, maka perjalanan hidup kita akan menjadi lebih jauh, lebih banyak yang dicapai. Nah, namun kita jangan cepat-cepat untuk melangkah. Kita perlu melambat karena kita memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu yang kedua, kita perlu menyadari bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Kita bisa seperti ini itu karena orang lain. Tapi kalau kita pengen berhasil, kita pengen naik ke level berikutnya, kita juga butuh orang lain. Dan kita perlu punya mentalitas, yaitu jangan hanya sekedar bersaing, tetapi sekedar melengkapi. Kalau mentalitas bersaing itu, pola pikir kita berkekurangan. Aduh, nanti kalau ketemu dia aku jadi kurang. Enggak. Tapi kalau pola pikir saling melengkapi, itu pola pikir kita berkelimpahan. Bahwa kita bisa diperkaya oleh orang lain. Bahwa orang lain bisa memperkaya kita. Bisa menambah nilai kita. Lalu yang kedua, kalau pola pikir bersaing itu pola pikir menang kalah. Waduh, nanti kalau aku kalah gimana? Dia menang. Enggak. Kita rubah mindset kita, pola pikir kita menjadi mempertimbangkan menang. Jadi kita menang, dia menang gitu, jangan menang kalah. Lalu ada lagi, kalau saling bersaing, pola pikirnya itu adalah pemikiran individual. Tapi kita rubah menjadi pola pikir melengkapi, yaitu menerapkan pemikiran bersama. Dan pola pikir bersaing itu adalah pola pikir tidak melibatkan orang lain. Tetapi kalau pola pikir melengkapi, dia melibatkan orang lain. So, guys, teman Mr. Sorchan, sahabat Mr. Susan, yuk, kita butuh orang lain. Jadi pola pikirnya melengkapi. Pola pikir berkelimpahan, pola pikir menang-menang, pola pikir menerapkan pemikiran bareng bersama dan melibatkan orang lain. Lalu kita juga perlu memahami orang lain.
Selain melibatkan, memahami. Ini mungkin yang gambaran yang paling tepat mungkin yaitu dari tarian atau dansa jenis tango yang banyak di Amerika Latin, misalnya di negara Argentina dan di sekitarnya. Nah, dari gerakan tango, ya, dansa tango, kita melihat bahwa gerakan itu sangat rumit dan sangat sulit dieksekusi dengan tepat. So, dari situ sebenarnya ada filosofi yang kita ambil di situ. Apa yang membuat para penari tango bisa menari begitu sempurna dan luwes? Kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah memahami sudut pandang pasangan tari tersebut. Pasangan atau partner, agar dapat memimpin dengan benar, pahami pasangan atau partner. Jadi begitu juga di dalam konsep kehidupan, kita harus memahami orang lain. Dan kita juga harus mudah dipahami. Kalau kita ingin membentuk tim, baik di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di komunitas, di organisasi, kita harus mudah dipahami dan kita juga perlu memahami orang lain. Lalu yang keempat, kalau kita ingin berhasil di tengah perubahan ini, kita berusaha yaitu menginginkan orang lain lebih berprestasi daripada kita. Nah, ini sulit. Karena secara natural kita ingin berprestasi sendirian. Banyak orang sukses, orang kaya, orang tenar hanya untuk diri sendiri, tapi enggak untuk orang lain. Nah, maka kita harus menginginkan orang lain lebih berprestasi daripada kita. Caranya gini. Sebelum saya berkata, yuk ikut saya mencari dan menemukan. Sebelum saya meminta, mereka harus mendengarkan saya. Ketika saya sudah mendengarkan orang lain, saya memberitahu gambaran besar atau visi saya. Tapi visi itu harus mencakup juga orang lain. Ketika saya menunjukkan kesuksesan, saya juga ingin Anda sukses bersama dengan saya. Lalu masuk lagi, saya membutuhkan Anda. Lalu yuk kita jalan bareng. Walaupun jalan itu penuh berliku, penuh dengan kelelahan, tapi kita juga bisa menang bareng, mengangkat piala bareng. Jadi ini maksudnya kerjasama tim. Baik tim sebagai pasangan suami istri, keluarga, organisasi, pekerjaan, atau apa saja. Jadi kita harus menginginkan orang lain berprestasi. Lalu kita perlu menambahkan lagi bahwa kita ingin membantu orang lain lebih baik setiap hari. Setiap hari kita ingin membantu orang lain lebih baik. Ada pengalaman satu tim kepemimpinan ingin melatih anak-anak di satu negara di Afrika. Lalu mereka nanya ke anak-anak, kalian pengen gak jadi pemimpin? Ternyata 90% anak-anak itu nggak mau jadi pemimpin. Karena mereka bilang, aku nggak mau jadi pemimpin karena anak-anak itu menyaksikan para pemimpin itu hidup penuh dengan korup, manipulatif, dan selalu tidak memberi nilai tambah, bahkan mengurangi nilai tambah. Mereka melihat bahwa pemimpin itu nggak memperdulikan mereka. Jadi akhirnya mereka nggak mau jadi pemimpin. Tetapi ketika dilatih bahwa kepemimpinan itu membantu orang lain, memberi nilai tambah kepada orang lain, sama-sama membangun. Akhirnya setelah pelatihan selesai, 85% dari anak-anak tersebut ingin jadi pemimpin. So guys, sahabat Mr. Sorchan, untuk menyikapi perubahan, ubah fokus. Fokus dari diri kita sendiri, fokus kepada orang lain. Fokus dari saya menjadi kami atau menjadi kita. Maka kita akan berhasil melewati perubahan yang begitu cepat. Kita akan berhasil dan memperoleh hidup yang lebih baik. Salam perubahan fokus, salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.